Silakan duduk Bapak Ibu Saudara ya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, sepanjang hari ini saya menyampaikan firman Tuhan. Judul utamanya itu adalah mengerjakan kehendak dan rencana Tuhan. Jadi ibadah 1 saya bicara tentang ada tokoh-tokoh dalam Alkitab, yaitu yang ibadah pagi ini bicara tentang Triwira Daud yang biasa menjadi perkasa. Lalu setelah itu ibadah kedua pasukan Abraham 318 ya, bukan 212 ya, 212 yang ada gambar kapaknya, bukan itu. Pasukan Abraham 318 yang kecil mengalahkan yang besar. Lalu ibadah ketiga pasukan Gideon, bukan saya tapi kuasanya yang bekerja. Dan ibadah keempat itu Kaleb dan Yosua. Ya, Kaleb dan Yosua yang tidak kelihatan jauh lebih hebat daripada yang kelihatan. Nah, buka sama-sama saya di dalam Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 16. Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, ayat ini bilang bahwa kita adalah terang dunia, kita adalah garam dunia. Tujuannya satu, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, kita ini terang dunia, garam dunia, tujuannya satu, untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan kata lain, segala sesuatu yang di muka bumi ini yang kita lakukan dan kita kerjakan itu untuk kemuliaan namanya. Dan Tuhan berkata bahwa kita ini terang dunia, garam dunia ya. Coba kalau lihat diri kita kayaknya kita ini berkompeten enggak ya kalau dibilang garam dunia, terang dunia gitu ya. Kayaknya masih banyak hal kekurangan dan kelemahan kita yang bisa enggak ya menjadi garam dan terang dunia. Dikatakan terang dunia dan garam dunia itu artinya anak-anak Tuhan itu ada kualitas dalam dirinya. Dalam diri kita itu punya kualitas. Dan ketika disebut bahwa kita ini adalah terang dunia dan garam dunia, tujuannya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Setiap kita mungkin punya kekurangan, punya kelemahannya, punya latar belakangnya. Tetapi dalam diri kita tuh sesungguhnya ada kualitas-kualitas. Dan kualitas itulah yang membuat segala sesuatu apa yang ada dalam hidup kita dibuatnya berhasil. Dan itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan rindu setiap kita ini menjadi berkat buat banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Ya, entah dalam pekerjaan kita, entah dalam pelayanan kita. Kita ini menjadi saksinya. Ketika orang lain lihat hidup kita, mereka mempermuliakan nama Tuhan. Dalam diri kita ini harusnya ada kualitas-kualitas itu. Terang dunia, garam dunia. Mari kita lihat ya dari tokoh ini apa yang kita pelajari. Coba kita lihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-23. 2 Samuel pasal yang ke-23. Dua Samuel pasal yang ke-23 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-23. Ya, saya akan baca. Pahlawan-pahlawan Daud, inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isbaal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Ada satu orang namanya Isbaal, ya ini adalah Triwira-triwiranya Daud. Yang pertama namanya Isbaal, sekali mengayunkan pedang, dia bisa melawan 800 orang tertikam mati dalam satu pertempuran. Jadi sekali dia bertempur tuh 800 orang mati. Dan sesudah dia, Eleasar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud
Ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Luar biasa. Ada yang kedua namanya Eleazar, anak Dodo. Dia berperang mengalahkan banyak sekali orang-orang Filistin. Sampai orang itu, rakyat itu cuma datang hanya untuk mengambil, hanya untuk merampas. Jadi kalau zaman dulu tuh orang yang kalah perang itu semuanya yang milik yang kalah itu akan menjadi miliknya yang menang gitu ya. Berarti luar biasa ini Eleazar. Ayat 11, sesudah dia sama anak Age orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah, ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikian diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Ada sama anak Age orang Harari ya, ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah ya, dimenangkan juga oleh sama ini. Ada kemenangan besar yang Tuhan juga berikan. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat gua Adulam, sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud, ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada di dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Abisai, adik Yoab, anak Seruya, dialah kepala ke-30 orang itu. Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Bukankah ia yang paling dihormati di antara ke-30 orang itu? Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira itu. Sampai di sini aja ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ini kisah tentang Triwiranya Daud, pahlawan-pahlawan Daud. Coba kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara di dalam 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Lalu Daud pergi dari sana, Daud di gua Adulam, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang ya. Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari kisah Triwira Daud. Apa yang kita pelajari dari kisah mereka ini? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang pertama Tuhan itu melihat masa sekarang dan masa yang akan datang, bukan masa yang lalu. Siapa Triwira Daud ini? Kalau kita baca ketika di gua Adulam, mereka itu adalah orang yang mengalami kesusahan, orang yang dililit hutang piutang, mereka yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Jadi orang-orang Triwira Daud itu backgroundnya adalah orang-orang yang mengalami kesukaran, orang-orang yang mengalami hutang piutang, orang-orang yang juga sakit hati, orang-orang yang kalau
dipikir-pikir kok bisa ya menjadi seorang triwiranya Daud. Seorang yang coba lihat sekali ayun 800 orang dikalahkan. Dia mempertahankan ladang kacang merah. Lalu apalagi seorang Eleasar yang melawan begitu banyak orang Filistin sehingga rakyat cuma datang untuk merampas. Ini orang-orang ini luar biasa hebat gitu ya. Tapi lihat ternyata orang ini punya background. Backgroundnya apa? Orang yang sakit hati, orang yang terlilit hutang piutang, dan orang yang ada dalam kesukaran. Saudara, poin yang pertama, Tuhan itu tidak pernah melihat masa lalu kita. Yang Tuhan lihat itu adalah masa sekarang dan masa yang akan datang. Itu yang paling penting. Engkau adalah terang dunia, engkau adalah garam dunia. Kita ini dipanggil untuk menjadi terangnya. Kita dipanggil untuk menjadi garamnya. Dengan kata lain, hidup kita ini Tuhan panggil untuk berdampak buat orang lain, Bapak Ibu Saudara. Melalui perbuatan baik yang kita kerjakan, pekerjaan kita, pelayanan kita, hidup pernikahan kita, apapun itu, Tuhan mau pakai hidup kita. Di luar sana ada banyak orang yang pernikahannya juga gagal. Pernikahannya menjadi dingin dan tawar. Di luar sana banyak orang-orang yang mereka hidup dalam kesusahan dan dalam kesengsaraan. Karena mereka tidak punya Tuhan. Mereka terlilit dengan yang namanya bukan cuman hidup dunia ini, tapi dosa. Hidup yang tidak berkenan ada banyak di luar sana. Dan Tuhan mau pakai kita ini melalui perbuatan baik kita mempermuliakan namanya. Sehingga ketika orang lain lihat hidup kita ini, mereka akan tanya, kenapa kamu berbeda? Kenapa kamu itu lain daripada yang lain? Kenapa di tengah-tengah semua pernikahan tidak bahagia? Kenapa pernikahanmu bahagia? Dan Anda bisa memberitahukannya itu karena Yesus yang ada dalam hidup saya dan dalam hidup pernikahan saya. Itu karena Yesus. Kenapa ya pekerjaanmu diluputkan? Kenapa pekerjaanmu tidak mengalami hal yang ini gitu ya? Pasti mungkin semua orang mengalaminya. Tapi saya percaya anak Tuhan itu pasti ada perlindungan Tuhan yang spesial. Katakan amin. Ada perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang spesial. Kenapa? Anda bisa bersaksi bahwa saya punya Tuhan Yesus. Saya juga sama mengalami seperti Anda. Tapi saya ini selalu dikuatkan oleh Tuhan dan firman-Nya. Itu yang membuat saya ini berbeda. Sehingga Anda mulai menyaksikan kedahsyatan dan kehebatan Allah kita kepada orang-orang di luar sana. Kita menceritakan bahwa Yesus yang kita punya itu adalah Allah yang gagah perkasa. Dia bukan satu-satunya, dia adalah satu-satunya Tuhan yang bisa menolong dan mengangkat hidup kita. Kita bisa bersaksi. Nah saudara, Tuhan itu tidak pernah tertarik. Coba lihat ini, Triwira. Triwira ini, dia sekali ayun 800, sekali ayun sebidang tanah, itu sebidang kacang merah itu bisa direbut kembali. Sekali ayun gitu ya, sekali ayun sampai pedangnya itu melekat di tangannya. Orang Filistin itu kalah, banyak orang Filistin kalah sehingga rakyat cuma datang untuk merampas. Luar biasa orang-orang ini. Tapi ternyata sebelum dia jadi luar biasa, dia juga punya background yang dalam kesukaran, dililit hutang piutang. Yang ketiga, dia adalah orang yang barisan orang yang sakit hati. Saudara, kalau itu terjadi dalam kehidupan Anda hari ini, saya mau katakan kita harus keluar dari itu semua. Kita harus keluar dari itu. Kenapa? Karena ketika kita berhasil keluar dari itu semua, Tuhan akan pakai hidup kita untuk kemuliaan namanya. Katakan amin. Tuhan tidak cari orang yang mampu, Tuhan cuma cari orang yang mau, saudara. Tidak cari orang yang bisa, tapi orang yang mau bersedia. Nah ini orang-orang ini, Triwira Daud ini adalah orang yang di Gua Adulam. Di Gua Adulam itu ngapain? Pelarian Bapak Ibu Saudara. Yang pertama Tuhan tidak tertarik dengan masa lalu kita. Yang Tuhan lihat itu adalah hari ini dan yang akan datang. Saudara, siapapun Anda, apapun backgroundmu, mungkin engkau pernah gagal, mungkin engkau pernah kalah, mungkin engkau pernah salah. It's okay kalau itu terjadinya di masa lalu. Karena Tuhan tidak pernah melihat yang masa lalu itu. Yang Tuhan lihat adalah hari ini. Now saudara. Dan kalau Anda hari ini masih ada dalam kegagalan itu, masih ada dalam kesalahan itu, masih ada dalam keterpurukan itu, inilah saatnya Anda bangkit. Karena komitmen kita untuk bangkit
Itu yang Tuhan perhitungkan dari hari ini dan yang ke depan. Itu yang Tuhan perhitungkan. Saudara, apapun yang di belakangmu, Tuhan tidak pernah tertarik itu. Itu kegagalan, kesalahan, keterpurukan, termasuk keberhasilan kita. Siapa kita? Tuhan gak pernah tahu. Saya dulu tuh ya cinta Tuhan luar biasa, tapi itu dulu. Tuhan carinya sekarang, Bapak Ibu Saudara. Dan waktu-waktu kita ke depan. Saya dulu itu melayani Tuhan all out segala macam. Tapi itu dulu yang Tuhan lihat hari ini, saudara. Di posisi mana kita hari ini? Saudara, Tuhan tidak pernah lihat itu. Lihat, Tuhan pakai Triwira Daud ini secara luar biasa. Dari orang yang pelarian, dari orang yang ada dalam gua Adulam. Mereka hidupnya seperti itu, tapi bisa dirubah. Lihat saudara ya, ternyata di dalam Tuhan ini tidak ada yang tidak bisa. Bagi mungkin sebagian orang berpikir hidup saya ini sudah berakhir. Tidak, di dalam Tuhan. Hidup kita ini belum berakhir. Selama Tuhan ada di pihak kita, kita di pihaknya. Hidup kita belum berakhir. Katakan amin. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Sama, hari itu menurut saya sebuah anugerah bahwa seorang Triwira Daud yang waktu di Gua Adulam dia bertemu dengan yang namanya Daud. Karena dari Daud lah orang ini kita sama-sama tahu menjadi seorang triwiranya Daud. Saudara, jangan mau tinggal di masa lalu. Anda hari ini di tahun 2025. Tapi ternyata hidupnya masih di masa lalu. Sakit hati, terpuruk. Itu kan di masa lalu. Tapi sakit hati masih dibawa terus sampai hari ini. No, lepaskan itu, buang itu semua. Dan mulai dari hari ini saudara. Dan ke depan. Yang paling penting itu adalah hari ini dan ke depan. Bagaimana hidup kita di hari ini dan di waktu-waktu ke depan. Apakah kita berkenan di hadapannya? Itu yang kita kejar. Apakah hidup kita on the track, ada dalam rencananya, dalam kehendaknya saudara. Kalau itu, apakah hidup kita hari ini, saudara, ketika itu kita bisa jawab, iya Tuhan aku hidup dalam kekudusan, aku hari hidup takut akan Tuhan. Tenang saudara, akan ada waktu dan masanya, terang dunia itu akan bersinar, garam itu akan memberikan dampaknya. Katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari? Yang kedua itu adalah melalui proses pemuritan. Saudara, mereka ini tidak secara otomatis dari orang-orang yang mengalami kesukaran, terlilit hutang piutang, lalu mereka sakit hati, lalu tiba-tiba mereka menjadi seorang menjadi triwiranya Daud. Itu tidak mungkin dalam sekejap. Itu tidak mungkin dalam instan saudara. Tahukah engkau bahwa pemakaian Tuhan itu perlu proses. Pemakaian Tuhan itu perlu waktu saudara. Untuk kita diangkat, untuk kita dipakai olehnya, untuk hidup kita ini berdampak bagi orang lain, itu perlu proses. Kenapa? Karena ya kita harus dibuang dulu gua adulam dalam diri kita. Sama Triwira Daud ini mengalami proses pemuritan itu melalui Daud. Kita lihat dikatakan di ayat 22, di ayat 1 Samuel 22 ayat yang kedua dikatakan begini. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Daud ini menjadi pemimpin mereka, bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Saudara, dikatakan bahwa Daud itu menjadi pemimpin mereka. Ada proses pemuritan yang terjadi. Seseorang dari yang biasa menjadi luar biasa. Dari seseorang yang mungkin tidak bisa apa-apa menjadi apa-apa. Itu ada sebuah proses. Dan proses itu dikatakan proses pemuritan. Dikatakan bahwa Daud itu menjadi pemimpin mereka saudara. Daud luar biasa ya. Memang kita tidak pelajari bagaimana proses pemuritannya. Tapi dari statement itu kita tahu bahwa dan dikatakan di 2 Samuel 23 dikatakan bahwa mereka adalah pahlawan-pahlawannya Daud. Ada proses pemuritan yang terjadi. Saudara,
Tuhan itu selalu tertarik dengan yang namanya proses, bukan hasil. Ujungnya adalah Tuhan mau pakai hidup kita untuk kemuliaan namanya. Tapi Tuhan itu tertarik kepada proses untuk menuju ke sana. Tuhan sangat tertarik dengan prosesnya, saudara. Dan ketika orang-orang ada dalam gua Adulam sampai menjadi Triwira Daud, ini ada proses pemuritannya. Makanya di GMS itu sangat konsen dengan yang namanya proses pemuritan, saudara. Saya mau beritahu dulu supaya Anda tahu, visi gereja Mawar Syaron, GMS, visi GMS itu adalah gereja sel yang apostolik dan profetik. Apostolik itu artinya mengutus keluar gitu ya, gereja sel. Dimulai dari gereja sel yaitu connect group, mengutus keluar menjadi saksi. Setiap jemaatnya yang tertanam di GMS itu akan dimuridkan untuk menjadi saksinya Kristus. Dan diutus keluar untuk memenangkan yang terhilang kembali kepada Tuhan. Gereja sel yang apostolik dan profetik. Profetik bicara tentang tuntunan Tuhan. Nah saudara, dan karena itulah GMS ini sangat konsen dengan yang namanya pemuritan. Ketika orang bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak cukup sampai di situ saudara. Bagaimana seseorang ketika terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setelah itu orang ini dipakai Tuhan. Nah ini ada yang namanya proses pemuritan. Dan proses pemuritan ini GMS ada yang namanya connect group. Di tempat itulah orang itu dimuridkan. Dari jemaat yang memberi diri tertanam di gereja sampai dipersiapkan menjadi pemimpin, saudara. Karena pemimpin itu adalah orang-orang yang dipersiapkan lebih. Pemimpin artinya berarti memimpin orang yang lain gitu ya. Dari member sampai kepada pemimpin ada proses pemuritan tertanam di gereja lokal. Lalu setelah itu ketika nanti ada prosesnya, ada waktunya, dipercaya lebih menjadi seorang sponsor. Melalui ada namanya trainingnya juga ada CGT 1, ada MSC 1, ada MSC 2 sampai MSC yang keempat. CGT 1 juga sampai CGT keempat ya. Nah CGT 1, CGT 2, CGT 3 gitu. Ada proses pemuritan. Dan tujuannya ini apa? Tujuannya supaya setiap orang tidak cuma berhenti hanya bergereja, tetapi menjadi murid. Pergi, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Itu jelas perintah Tuhan. Pergi, jadikanlah semua bangsa itu muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oleh karena itu GMS menangkap pesan Tuhan ini sehingga apa? Setiap orang yang tertanam di dalamnya mereka dimuridkan. Supaya setiap orang-orang yang dulunya ada di gua Adulam, mereka bisa melakukan perkara-perkara ilahi. Ketika mereka melewati proses yang namanya pemuritan, mereka menjadi triwiranya Daud. Orang-orang yang dulunya punya latar belakang, yang hidup dalam kesengsaraan dan kesusahan, orang yang terlilit hutang piutang, orang yang sakit hati, tapi diubah demikian rupa, bukan cuma diubah Bapak Ibu Saudara, tapi dimuridkan demikian rupa, sehingga satu orang bisa mengalahkan 800, satu angkat pedang sampai pedangnya itu melekat di tangannya, sehingga kemenangan besar terjadi, sehingga rakyat cuma datang untuk merampas saudara. Dan satu lagi mempertahankan sebidang ladang kacang merah. Orang-orang yang luar biasa, hidup mereka dipakai macam-macam ya, lewat apa yang Anda pegang, bidang-bidang yang Anda pegang. Anda bisa pegang dalam pendidikan, Anda bisa pegang dalam pemerintahan, Anda bisa pegang dalam dunia usaha, atau apapun gitu ya. Saudara, di situ Anda akan menjadi perkasa di tangan Tuhan. Dan itu tujuannya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dengan perbuatan baik mempermuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu ada yang namanya proses pemuritan. Oleh karena itu kenapa kita mengajak setiap Anda, mendorong setiap Anda untuk memberi diri dimuridkan. Karena pemuritan tidak akan pernah terjadi cuma satu arah, saudara. Pemuritan selalu terjadi dua arah. Ketika Yesus bilang, ayo ikutlah aku. Lalu orang itu bilang begini, aku masih mau menguburkan ayahku, ibuku dan segala macamnya. Gitu ya.
Lalu ada yang lain lagi berkata, aku mau mengikuti engkau Tuhan. Tapi Tuhan tidak respon, seolah-olah seperti itu. Jadi pemuritan perlu dua arah. Dari yang memuridkan, baik dari yang memuridkan maupun yang dimuridkan. Ketika pemuritan ini terjadi, maka proses pemuritan ini terjadi, maka hasilnya itu akan terjadi, saudara. Sama seperti ketika Tuhan berkata kepada Simon Petrus, tinggalkan jalamu. Mulai hari ini engkau tidak lagi menjadi penjala ikan, tapi engkau menjadi penjala manusia. Tuhan itu memberikan dirinya untuk memuridkan, untuk memanggil Simon Petrus untuk menjadi muridnya. Lalu apa yang dilakukan oleh Simon Petrus? Dia mengikuti Tuhan. Dia mengikuti Tuhan. Dia akhirnya menjadi murid Tuhan. Pemuritan selalu dua belah pihak. Nah saudara, orang-orang yang di Gua Adulam itu sebelum menjadi Triwira Daud, dia memberikan dirinya, Daud menjadi pemimpinnya. Nah Tuhan sangat tertarik dengan proses ini saudara. Proses ini Tuhan tuh sangat tertarik. Karena itu saudara, engkau yang di GMS, jemaat Tuhan, ayo berikan dirimu dimuridkan. Cari kalau perlu gitu ya, cari tempat di mana, CG di mana ya, untuk saya bisa dimuridkan lebih lagi. Itu tujuannya sebenarnya kembali kepada Anda. Supaya kita tidak terus ada di dalam sini petobat awal. Kita terus coba lihat, Tuhan selalu bilang gini, kamu bukan lagi bayi rohani. Orang yang dewasa secara rohani, makanan keras. Jadi dalam kehidupan, perjalanan dengan Tuhan, itu seperti ada sebuah tingkatan. Yang bukan cuma di titik awal, tapi Anda harus terus naik. Sama, Anda tidak cuma menjadi petobat baru, tapi Anda harus terus naik. Petobat baru itu identik dengan bayi rohani. Ya, minta susu ternyata. Gitu ya, selalu dikasih. Ternyata pampersnya sudah penuh dan segala macam. Tapi kan gak selalu seperti itu perjalanan sama Tuhan. Akan ada kanak-kanak rohani, akan ada yang namanya dewasa secara rohani. Nah Tuhan mau kita menjadi dewasa secara rohani, karena hanya orang yang dewasa yang dipercayakan perkara-perkara ilahi. Coba kita punya anak yang secara jasmani. Kalau kita punya anak, kita mau kasih dia sesuatu, tentu sesuai dengan umurnya. Betul Bapak Ibu Saudara? Tentu sesuai dengan kedewasaannya. Kadang ada kita punya anak umurnya udah banyak, misalnya 30 sekian, tapi masih kanak-kanak. Pikirannya kanak-kanak, belum dewasa. Kita tidak akan percayakan lebih. Kita tidak akan percayakan perusahaan kita. Tapi ada anak kita mungkin masih umurnya 20, 21, kayaknya masih fresh graduate. Tapi pemikirannya ini udah dewasa. Maka kita berani mempercayakan. Kepercayaan dari Tuhan itu berdasarkan kedewasaan kita di dalam Tuhan. Nah, karena itu Tuhan mau kita enggak cuma jadi bayi terus Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita jadi dewasa, karena cuma orang-orang yang dewasa ini yang melakukan pekerjaan Bapaknya, bahkan pekerjaan yang jauh lebih besar apa yang dilakukan oleh Bapak kita. Katakan amin. Dan hanya orang dewasa yang akan dipercayakan lebih saudara. Nah seperti itu, melalui proses pemuritan dari Gua Adulam menjadi Triwira. Gimana ini? Melalui proses pemuritan. Ayo saya dorong, berikan dirimu dimuridkan Bapak Ibu Saudara. Melalui connect group yang ada. Kalau perlu cari infonya, tanya gimana caranya gitu ya. Untuk Anda bisa mengalami pemuritan. Saya juga adalah orang yang dimuridkan. Dan ada orang yang memuridkan. Dimulai dari member, jadi dimulai dari jemaat biasa sama seperti Anda juga. Lalu saya diajak connect group, waktu itu ada orang yang ajak saya. Lalu saya tergabung di dalamnya. Sama, melewati setiap prosesnya. Di situ diajarin saya saat teduh gimana, ada yang membimbing. Pemimpin CGL-nya itu membimbing saya. Saya dipimpin sama CGL waktu itu. Diajari bagaimana mengasihi orang lain. Orangnya kan kaku ya saudara ya. Bagaimana bisa mengasihi orang lain, berhubungan sama orang lain gitu ya. Diajarin step by step sampai tanpa terasa dipercayakan sama Tuhan.
Seperti itu. Anda dapat sesuatu Bapak Ibu Saudara? Amin ya. Yang ketiga, apa yang kita pelajari? Yang ketiga, memiliki karakter berani, setia, dan berinisiatif. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara ya. Di ayat yang ke-13. Lompat aja 14. Pada waktu itu Daud 14 ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, jadi orang Filistin tuh lagi ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada di dekat pintu gerbang. Daud itu haus gitu, pengen minum, lalu dia mikir pengen minum air di perigi. Ya, air minum dari perigi Bethlehem yang di dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu lihat menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi yang di dekat. Jadi cuman denger aja Daud ngomong begitu, lalu triwiranya Daud ini langsung pergi. Mereka menerobos karena kan orang Filistin ada di Bethlehem, menerobos orang-orang Filistin itu, pasukan orang Filistin itu ambil air lalu dipersembahkan kepada Daud. Singkat cerita Daud tidak meminumnya tapi Daud mempersembahkan kepada Tuhan. Saudara punya inisiatif, punya karakter berani, punya karakter setia. Orang-orang yang demikian saudara adalah seperti triwiranya Daud, berani mereka. Padahal hanya dipikir-pikir hanya untuk cuman air gitu ya. Tapi dari kisah ini kita cuman belajar bahwa triwiranya Daud ini adalah orang yang berani, orang yang berinisiatif, dan orang yang setia saudara. Orang-orang yang demikian, karakter yang demikian, banyak sih karakter ya. Karakter tuh banyak sekali untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Hidup kita ini bisa mempermuliakan nama Tuhan, karakternya banyak. Tapi kita belajar dari Triwira Daud ini 3 saja. Karakter setia, karakter berani, dan inisiatif. Saudara, orang-orang yang punya karakter ini, gak mungkin karakter ini terjadi juga tiba-tiba, gak mungkin. Ini juga melalui proses saudara, melalui proses. Orang bisa punya karakter yang berani, yang setia dan inisiatif. Karakter itu terbentuk dari setiap proses dan peristiwa yang terjadi dalam hidup orang itu. Karena itu saudara, ketahuilah satu hal, ketika engkau mengalami peristiwa apapun, proses apapun dalam hidupmu, pilihlah hidup di dalam Tuhan. Karena ketika engkau memilih itu, maka proses itu semuanya akan membentuk karaktermu berkenan di hadapannya. Karakter setia, karakter yang berinisiatif. Coba kita lihat ya saudara ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 31, ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kisah Para Rasul 14 ayat 3, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Matius 5 ayat 41. Ini semua ayat firman Tuhan ya, yang menunjukkan karakter berani, setia dan inisiatif. Matius 5 ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Saudara, setia, inisiatif, dan berani. Karakter-karakter itu melalui proses dalam kehidupan kita bisa muncul karakter itu. Jadi ketika Anda ngalami apapun, jangan mau kalah, terus maju. Itu akan membentuk karaktermu, dan karakter yang seperti inilah yang akan dipakai oleh Tuhan. Seperti Triwira Daud, cuman minta air aja, lalu mereka berani. Mereka mulai keluar dan mereka mengalahkan orang-orang itu saudara.
Melalui kedekatan kita dengan Tuhan, kalau kita baca tadi yang di perjanjian baru, saudara, lihat. Orang-orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus lalu mereka berani. Jadi karakter-karakter itu adalah karakter-karakter yang dipakai Tuhan. Mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka berani memberitakan Injil. Lalu kalau ada orang minta kepadamu minta berjalan denganmu 1 mil, berikan kepadamu 2 mil. Orang yang setia pada perkara-perkara yang kecil, engkau akan diberikan perkara-perkara yang besar. Katakan amin. Ya, ayo kita karakter ini kita harus miliki dan kita minta kepada Tuhan, ya. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, semua usaha, daya dan tenaga itu untuk kemuliaannya. Di 2 Samuel pasal yang ke-23 di ayat yang ke-16, lalu ketika pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketika pahlawan itu. Yang keempat, semua usaha, daya dan tenaga yang kita lakukan dan kita kerjakan ini untuk kemuliaan namanya. Kalau kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa kalau kita hari ini apapun profesi kita, misalnya kita seorang dokter, kita seorang tentara, kita seorang hamba Tuhan sama seperti saya, seorang ibu rumah tangga, seorang mama, seorang papa. Ketika kita tahu bahwa itu untuk kemuliaan namanya, maka kita akan memberikan yang terbaik. Kita akan all out. Sama seperti Triwira ini, dia all out. Dan dia lakukan itu untuk Daud, saudara. Ketika kita lakukan semuanya itu untuk kemuliaan namanya, bahwa semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, ini cuma kepercayaan dari Tuhan. Ini punya Tuhan, kita kembalikan buat dia. Pekerjaan, pelayanan, semuanya itu, bahkan hidup ini, itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Tuhan percayakan kepada kita dan kita kembalikan itu untuk kemuliaan namanya. Dan kalau itu ada dalam hati kita, maka kita akan memberikan yang terbaik. Semuanya dalam segala hal. Kita akan memberikan yang terbaik. Dalam bekerja kita akan memberikan yang terbaik. Ketika kita menjadi karyawan kita akan memberikan yang terbaik. Sekalipun mungkin pemimpin kita tidak melihat, Tuhan melihat kita. Ketika kita menjadi seorang papa, kita memberikan yang terbaik. Ketika kita menjadi seorang mama, kita memberikan yang terbaik. Dan kalau kita lakukan itu dengan memberikan yang terbaik, nama Tuhan akan dipermuliakan Bapak Ibu Saudara. Mereka akan lihat bahwa beda ya ini orang gitu ya. Dan ketika mereka melihat kita, hidup kita, teladan hidup kita, perbuatan kita, mereka mempermuliakan nama Tuhan. Tujuannya satu aja. Kita ini hidup untuk mempermuliakan namanya. Apapun yang ada di tangan kita, siapapun kita, apapun profesi kita. Ketika semua daya, semua usaha, semua tenaga untuk kemuliaan namanya, maka kita akan memberikan yang terbaik baginya dan bagi kemuliaan namanya. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Mari saya undang semua bangkit berdiri.